teman-teman, kembali lagi dengan saya Ulfatin Abadia, Prodi Psikologi Universitas Sunan Gresik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah, representasi problem, dan kreativitas dalam psikologi belajar. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses berpikir untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang belum bisa diselesaikan secara langsung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering nih teman-teman mengalami hal ini. Misalnya, saat kesulitan memahami pelajaran, kita harus mencari cara agar bisa memahami pelajaran tersebut, seperti bertanya kepada guru, atau bisa melihat contoh-contoh soal sebelumnya. Pada pemecahan masalah ini, ada 3 poin utama. Ada situasi awal, proses kognitif, juga kondisi tujuan. Misalnya nih, saat kita tidak bisa mengerjakan tugas matematika, awalnya kita bingung karena belum tahu jawabannya. Itu yang dinamakan situasi awal. Lalu kita mulai berpikir nih teman-teman, mencari rumus atau bertanya kepada teman kita. Itu yang dinamakan proses kognitif. Dan setelah kita berhasil mengerjakan soal, kita menemukan jawaban yang benar, berarti masalah tersebut berhasil diselesaikan. Dan itu yang dinamakan kondisi tujuan. Nah, proses mencari jalan keluar inilah yang disebut pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu mengenali apa masalahnya. Yang kedua yaitu representasi problem, yaitu bagaimana kita memahami dan menggambarkan masalah tersebut di pikiran kita. Yang ketiga yaitu perencanaan solusi, misalnya nih memilih strategi belajar yang lebih tepat. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu melihat apakah solusi yang digunakan berhasil atau tidak. Dalam pemecahan masalah juga ada beberapa strategi utama. Misalnya yang pertama, algoritma, yaitu langkah yang sistematis, teratur, seperti kita mengerjakan soal matematika kita dengan mengikuti rumus. Juga ada heuristik, yaitu menggunakan cara cepat berdasarkan pengalaman. Ada juga analogi, yaitu kita menggunakan pengalaman lama untuk membantu masalah baru. Selain itu, ada trial and error, yaitu mencoba berbagai cara sampai berhasil. Juga ada insting, yaitu saat tiba-tiba menemukan jawaban setelah berpikir. Dan yang terakhir, means and anality, cara memecahkan masalah dengan membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Seperti saat ujian kita ingin mendapatkan nilai yang tinggi, maka dari itu kita membuat langkah baru dengan cara belajar setiap hari atau belajar dengan latihan soal-soal. Selanjutnya ada representasi problem. Representasi problem adalah cara seseorang memahami dan menyusun masalah di dalam pikirannya. Setiap orang bisa memiliki cara yang berbeda, seperti ketika guru menjelaskan sistem tata surya menggunakan gambar planet dan video animasi. Siswa biasanya lebih mudah memahami dibandingkan hanya membaca teks panjang. Ini menunjukkan bahwa representasi visual dapat membantu proses belajar menjadi efektif. Juga bisa dengan verbal atau linguistik. Artinya masalah dijelaskan menggunakan kata-kata atau kalimat yang runtut dan jelas. Intinya, memahami masalah lewat penjelasan bahasa. Juga bisa dengan simbolik atau matematis. Artinya, masalah diubah menjadi angka atau rumus, simbol, atau bisa perhitungan supaya lebih akurat. Seperti seseorang yang menghitung uang belanja menggunakan operasi matematika. Juga bisa dengan analogi, yaitu memahami masalah baru dengan membandingkannya pada situasi lain yang mirip dan sudah dikenal. Seperti seorang guru yang menjelaskan otak manusia dianalogikan seperti komputer karena sama-sama memproses informasi. Dalam representasi problem juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pengetahuan awal, yaitu pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan memengaruhi cara ia memahami masalah baru.
Seperti orang yang pernah memakai komputer akan lebih cepat belajar aplikasi baru. Yang kedua, ada bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya dapat memengaruhi juga cara seorang melihat dan menjelaskan suatu masalah. Biasanya, cara guru menjelaskan pelajaran dengan bahasa daerah kadang lebih mudah dipahami oleh siswa. Juga ada emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi ini sangatlah berpengaruh pada cara kita berpikir. Karena ketika kita cemas, kita akan gagal fokus. Beda lagi jika kita termotivasi, fokus kita akan meningkat. Dan yang keempat, ada keahlian. Orang yang ahli dan pemula memiliki cara berbeda dalam memahami masalah. Jika pakarnya mempresentasikan masalah berdasarkan prinsip dalam, sedangkan pemula dengan fitur luar. Dan bagian yang terakhir adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide atau solusi baru yang bermanfaat. Kreativitas bukan hanya bakat, tetapi bisa dilatih melalui proses belajar. Menurut Wallace, terdapat 4 tahapan kreativitas. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yaitu mencari informasi dan memahami masalah. Yang kedua, inkubasi, yaitu memberi waktu otak untuk berpikir secara tidak sadar. Yang ketiga yaitu iluminasi, yaitu munculnya ide baru secara tiba-tiba, seperti, oh jadi gini ya caranya. Dan yang terakhir yaitu verifikasi, menguji apakah ide tersebut benar-benar dapat digunakan. Seperti contoh, seorang siswa sulit menghafalkan pelajaran, tapi dia tetap membaca materi dan mencoba memahami. Itu dinamakan persiapan. Kemudian dia berhenti untuk istirahat. Itu yang dinamakan inkubasi. Dia mendapatkan ide membuat lagu agar cepat menghafalnya. Itu yang dinamakan iluminasi. Dan dia mencoba idenya apakah bisa berhasil atau tidak. Itu yang dinamakan verifikasi. Juga ada justifikasi kreativitas. Yang pertama yaitu kebaruan. Adanya ide atau karya baru, unik atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Seperti desain botol minuman yang bisa berubah warna sesuai suhu air. Dan juga kepergunaan. Artinya, tidak hanya unik, tetapi juga bermanfaat dan bisa digunakan. Seperti membuat tempat sampah otomatis yang terbuka sendiri saat ada tangan yang mendekat. Juga ada elaborasi. Artinya, ide dikembangkan dengan detail, matang, dan jelas. Seperti saat membuat gambar, ditambahkan warna, latar, dan detail sehingga lebih menarik. Juga ada fleksibilitas, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan banyak cara penyelesaian. Seperti dalam diskusi kelompok, seseorang bisa menerima pendapat berbeda dan menggabungkannya menjadi ide baru. Adapun faktor-faktor pendukung kreativitas. Pertama yaitu lingkungan terbuka dan bebas, seperti orang tua yang mendukung anaknya mencoba hobi barunya. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, seperti seseorang rajin menggambar karena memang dia suka, bukan karena disuruh. Dan yang ketiga ada toleransi terhadap ambiguitas, seperti berani mencoba ide baru meskipun hasilnya belum pasti. Dan yang keempat ada kebebasan berpikir divergen, yaitu mampu menghasilkan banyak ide yang berbeda. Juga ada dukungan sosial dan budaya, dukungan dari keluarga, teman, sekolah, atau masyarakat. Itu membantu kreativitas berkembang. Dan yang nomor 6 yaitu pengetahuan domain luas. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman, semakin mudah juga seseorang menciptakan ide baru. Jadi kesimpulannya yaitu pemecahan masalah, representasi problem, dan kreativitas itu sangatlah penting dalam pembelajaran. Karena ketiga hal tersebut itu membantu siswa untuk memahami materi, juga menemukan solusi, dan menghasilkan ide-ide baru agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan.